وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة على طاعته وتعلم كتابه أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. InsyaAllah kita hari ini mulai di daurah Nurul Bayan, mulai di daurah makharij syarh makharij dan sifat al-huruf. Makharij dan sifat al-huruf ini, ikhwan dan akhwat, pelajaran yang sangat penting, yang lebih penting di dalam bacaan Quran, lebih penting daripada ahkam tajwid, daripada ahkam tajwid. Di dalam Quran ada dalam bacaan Quran ada beberapa ilmu. Ilmu yang pertama itu harakat atau halatul huruf. Halatul huruf itu fathah, kasrah, dhamma, tanwin, mudud, sukun, tasydid. Sama yang kita belajar di buku Fathur Rahman. Ini yang pertama. Ini sangat penting. Setelahnya makharij dan sifatul huruf. Makharij dan sifatul huruf. Ini sangat penting juga. Terakhir itu ahkam tajwid. Terakhir ahkam tajwid. Tapi sayangnya ada banyak guru tajwid, banyak murid tajwid yang mereka berminat dengan ahkam tajwid saja. Minat dengan ahkam tajwid, tapi tidak minat tentang makharij dan sifat huruf. Padahal makharij dan sifat huruf lebih utama, lebih penting dari ahkam tajwid. Kenapa? Karena mayoritas kesalahan dalam makharij dan sifatul huruf atau kesalahan dalam keadaan fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, mayoritas ini lahnun jaliyun, salah besar, haram, salah besar, haram, ada dosa, tidak boleh. Okay? Tapi kalau kesalahan dalam ahkam tajwid, kalau kesalahan dalam ahkam tajwid, mayoritas ini paling ini lahnun khafiyun, kesalahan kecil, lahnun khafiyun. Misalnya kalau baca min syarri itu hukum nun sakinah ini ikhfa. Nun sakinah bertemu huruf shin. Kalau baca nun sakinah ini izhar min syarri izhar, ini salah. Tidak sesuai dengan hukum tajwid itu ikhfa. Tapi walaupun ini salah, tapi salah kecil. Kenapa? Karena masih artinya sama. Tidak beda. Jadi min syarri juga artinya sama, tidak ada beda. Lafazkan juga sama. Hanya mukhalafah untuk ahkam tajwid saja. Tidak ikut ahkam tajwid. Tapi kalau kesalahan di makhraj atau di sifatul huruf, paling ini lahnun jaliyun, salah besar. Contoh, baca واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فكثركم menjadikan kalian banyak ya. Katha, huruf tha. Ujung lidah bertemu ujung gigi di atas. Kalau ujung lidah tidak bertemu ujung gigi, jadi keluar sin. Fakassarakum. Itu fakassarakum, tha yang benar ini menjadikan kalian banyak. Tapi kalau fakassarakum, petahkan mereka, petahkan kalian. Jadi beda, jauh. Juga kalau baca وأبكارا, kalau lidah balik ke belakang sedikit dan angkat pangkal lidah ke atas, ke bagian atas, jadi keluar وأبقارا. Nah, jadi dari jam'u bikr, kata wa'abikara itu ramai dari bikr, jadi ganti ke wa'abakara, sapi-sapi. Makna artinya beda, jauh.
Fanantabih, makharij dan sifatul huruf ini pelajaran yang sangat penting dalam bacaan Al-Quran. Nah, لذلك يجب على طالب التجويد على طالب العلم harus murid tajwid, murid Quran harus belajar makharij dan sifat al-huruf. Harus belajar makharij dan sifat al-huruf. Karena ini kata Imam Ibn al-Jazari rahimahullah, إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. إذ واجب عليهم محتم wajib bagi orang yang mau belajar Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran. Muhattamu wajib harus. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu, sebelum mulai, qabla syuru'i sebelum mulai di makhari di belajar Al-Quran, sebelum mulai di bacaan Al-Quran, أن يعلموا مخارج الحروف والصفات harus mereka tahu makharij dan sifat huruf. Kenapa? قال ليلفظوا بأفصح اللغات. ليلفظوا بأفصح اللغات. Biar mereka membaca dengan cara fasih, dengan ahkam, dengan makharij dan sifat yang benar. Oke? Baik. Apa maksudnya kata Ibnul Jazari ini? Apakah harus saya tahu nama makhraj dan nama-nama sifat dalam semua huruf? Bukan maksudnya ini. Maksudnya, dikata Imam Ibnul Jazari ini, maksudnya praktik. Praktik, bukan ilmu teori. Tapi kalau praktik dengan ilmu teori, lebih bagus. Saya dapat praktik yang benar, dan juga dapat ilmu teori yang benar, lebih bagus. Tapi kalau tidak, jadi minimal, jadi kita bisa mengucapkan, bisa keluarkan makharij dan sifat yang benar. Oke? Jadi an ya'lamu makharij al-huruf was sifat itu maksudnya ya, bukan ilmu saja. Maksudnya ya mereka bisa mengucapkan benar, bisa mengeluarkan makhraj huruf dari makhrajnya yang benar, sifat huruf yang benar. Oke? Jadi ini pelajaran yang sangat penting dalam Al-Quran. Baik. أولا المخارج. Kita mulai dari المخارج. مخارج الحروف. المخارج itu المخرج لغة موضع الخروج مطلقا. Makhraj dalam bahasa itu موضع الخروج, tempat keluar. Tempat keluar. Ini makhraj. Oke? Misalnya pintu. Pintu untuk rumah itu makhraj. Pintu untuk masjid, ini makhrajul masjid. Oke? Jadi di umum, di bahasa, makhraj ini tempat keluar. Baik. Dalam tajwid, dalam istilah apa artinya makhraj? Mawdi'u khurujil harfi wa tamyizihi an ghairihi. Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Dan tempat keluar huruf ini yang membedakan membedakan huruf ini dari huruf yang lain. Bedakan huruf ini dari huruf yang lain. Baik. Jadi al-makhraj lughatan mawdi'ul khuruj mutlaqan. Makhraj di bahasa tempat keluar. Selalu tempat keluar. Baik. Makhraj di tajwid mawdi'u khuruj al-harfi wa tamyizihi an ghairihi. Tempat yang keluar darinya huruf dan tempat ini yang membedakan di antara huruf, Baik. Yang pertama, sebelum kita masuk di makharij huruf, harus kita perkenalan dengan makhraj-makhraj. Perkenalan dengan makhraj-makhraj yang kita gunakan dalam huruf. Awalan, yang pertama, الثنايا الأسنان. Baik. Al-asnan ini dulu al-asnan ini ada setiap manusia, setiap insan yang biasa, yang normal, ada 32
gigi. Ada 32 gigi. Setiap insan yang biasa, setiap manusia yang normal, ada 32 gigi. Yang pertama, yang warna hijau. 2 gigi yang warna hijau ini. Di atas dan di bawah. 2 di atas, 2 di bawah. Ini namanya apa? Namanya as-sanaya. As-sanaya. Namanya apa? As-sanaya. As-sanaya ini ada 2 di atas, 2 di bawah. Sanaya itu jamak, ramai. Mufraduha thaniyatun. Satu, thaniyah. Jadi jamak itu ramai, sanaya. Satu, thaniyatun. Dua, thaniyatani. Dua, thaniyatani. Karena ini kita bilang di makhraj huruf lathawiyah, ujung lidah bertamu as-thaniyatayn al-ulwiyatayn. Bertamu as-thaniyatayn al-ulwiyatayn. Bertamu 2 gigis di atas. Bertamu 2 gigis di atas. Jadi as-thanaya itu gigi seri. Ada 2 di atas, 2 di bawah. Jadi berapa? 4. Ini as-thanaya. Baik. Selanjutnya ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat yang warna merah. Gigi yang warna merah ar-raba'iyat. Ada 2 yang samping as-thanaya. Samping kanan dan kiri as-thanaya. Samping as-thanaya, samping kanan dan kiri ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat 2 di atas yang warna merah. 2 di atas, 2 di bawah. 2 di atas, 2 di bawah. Itu namanya apa? Ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat. Karena 4 ya, ar-raba'iyat. Kalau di sunnah, ada di sirah Nabi SAW, di hadis, di Ghazwah Uhud, Nabi SAW, kusirat raba'iyatuh. Kusirat raba'iyatuh. Raba'iyatuh ini maksudnya 1 gigi dari 4 gigi ini. 1 gigi dari 4 gigi ini. Yang warna merah. Oke, 1 gigi dari 2 gigi ini yang warna merah. Wallahu a'lam, yang gigi yang petah di Nabi SAW di Ghazwah Uhud, 1 dari 2 yang bawah, 2 raba'iyat yang bawah, salah satu 2 ini, 1 yang betah di Ghazwah Uhud. Ini namanya apa? Ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat. Ya, terus selanjutnya al-aniyab. Al-aniyab. Ini yang warna biru. Yang warna biru gelap ini, 2 di atas, 2 di bawah. 2 di atas, 2 di bawah. Ini namanya apa? Ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat. Ar-raba'iyat ini 2 gigi di atas, 2 gigi di bawah, jadi 4. 2 gigi di atas, 2 gigi di bawah, jadi 4. Ini namanya apa? Ar-raba'iyat. Al-raba'iyat. Sebentar. Baik. Jadi ini ar-raba'iyat, ya, 2 di atas, 2 di bawah. Ini ar-raba'iyat. Baik. Al-aniyab, afwan, al-aniyab. Al-aniyab ini gigi yang berbatasan di antara gigi dan geraham. Yang berbatasan di antara gigi dan geraham. Yang sebelumnya ini gigi yang di luar. Yang di dalam, ini gigi. Empat ini yang warna hijau dan warna merah di atas dan di bawah itu apa? Ini geraham. Ini afwan gigi. Kemudian yang aniyab ini yang warna biru gelap ini, al-aniyab, itu yang berbatasan di antara gigi dan geraham. Ini gigi, ini geraham. Baik. Geraham ini yang pertama di geraham ini ad-dawahik. Ad-dawahik warna biru. Ad-dawahik ada 4.
Ada 2 di atas, 2 di bawah. 2 di atas, 2 di bawah. Ya, jadi 4. Ad-dawahik, kenapa namanya ad-dawahik? Dawahik itu karena manusia saat tertawa, ad-dawahik ini nampak jelas saat tertawa. Ad-dawahik. Oke? Karena ini namanya ad-dawahik. Dawahik dari dhahikun. Dhahikun tertawa. Saat tertawa, eh, geraham ini jelas nampak karena ini namanya ad-dawahik. Karena ini namanya ad-dawahik. Baik. Terus selanjutnya yang warna kuning. Warna kuning ini at-tawahin. At-tawahin. At-tawahin ini 12. 12. Ada 6 di atas, 6 di bawah. Dan warna kuning. 6 di atas, 6 di bawah. Namanya at-tawahin. At-tawahin itu yang geraham untuk madghut ta'am. Untuk madghut ta'am. Kalau saya makan ya, makan dengan at-tawahin ini. At-tawahin. Geraham yang kuning. Kemudian yang terakhir ya warna orange, an-nawajidh. An-nawajidh ada 2 di atas, 2 di bawah. 2 di atas, 2 di bawah. Ini nawajidh, ini geraham yang terakhir. Geraham yang terakhir, yang paling kuat juga. Geraham yang paling kuat. An-nawajidh. Akarnya yang paling kuat. An-nawajidh ini di hadis Nabi SAW, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. طيب. Jadi عضوا عليها بالنواجذ itu maksudnya ya, tetap itu kuat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tamassuk ya. طيب. واضح يا اخوان؟ jelas ini al-asnan, ini al-asnan gigi. Selanjutnya bagian-bagian lidah, aqsamu al-lisan. Aqsamu al-lisan. Dulu jazrul lisan, itu bagian-bagian lidah. Jazru al-lisan, pangkal lidah. Afwan, akar lidah, akar lisan, akar lidah. Akar lidah. Itu jazru al-lisan. Yang tempat yang asal lidah, tempat yang terakhir di lidah. Oke. Ini jazrul lisan. Baik, kemudian aqsa al-lisan, ini pangkal lidah. Aqsa al-lisan, pangkal lidah. Wasatul lisan, tengah lidah. Wasatul lisan, tengah lidah. Kemudian taraful lisan, ujung lidah. Ujung lidah. Oke. Kemudian ada pinggir lidah kanan dan kiri. Pinggir lidah kanan dan kiri, ada 2 pinggir. Pinggir kanan, pinggir kiri. Di pinggir lidah ini kanan dan kiri ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Ada aqsa. Aqsa itu paling pinggir yang paling pinggir yang di dalam. Pinggir lidah yang di dalam. Aqsa al-hafah. Itu pinggir itu maksudnya hafah. Hafatul lisan. Bitakhfif al-fa' kata. Hafah bukan hafatun. Hafah. Oke? Hafatul lisan. Hafatul lisan atau pinggir lidah ini kanan dan kiri ada 2 bagian. Ada bagian yang di dalam, itu namanya aqsal hafah, yang paling jauh. Dan pinggir yang di luar, itu namanya adna al-hafah. Adna al-hafah yang di luar. Adna al-hafah. Oke? Kemudian muntaha al-hafah. Ini muntaha al-hafah. Muntaha al-hafah, hafah yang di luar. Dan terakhir itu ra'su al-lisan. Kepala lidah, ra'su al-lisan. Setelah lidah, aqsamu al-hanakil a'la, bagian-bagian langit atas. Bagian-bagian langit atas.
Bagian langit atas ini yang di awal, yang di luar itu al-lithah. Al-lithah itu gusi. Al-lithah ini gusi. Khas, gusi. Setelah gusi, awal hanak itu muqaddamul hanak, tempat yang pertama di hanak, di langit. Awal langit. Setelah gusi, di atas gusi, awal langit, muqaddamul hanak. Kemudian al-hanakul azmiyu as-sulbu. Al-hanakul azmiyu as-sulbu. Langit yang tulang. Langit yang tulang, yang keras. Langit yang tulang ini yang keras. Okay? Al-hanak al-azmi. Kemudian di belakangnya al-hanakul lahmiyu ar-rikhm. Langit yang daging. Langit yang daging yang rikhwun. Rikhwun itu lembut ya. Lembut. Kemudian al-laha. Al-laha. Ini daging yang turun dari langit atas. Di akhir langit. Itu mungkin antum bilang itu anak lidah atau apa. Ini yang turun dari atas. Ini yang berbatasan di antara langit dan tenggorokan. Yang di belakangnya, yang di dalam itu tenggorokan. Yang di luar ini langit. Oke, jadi al-laha ini al-laha yang berbatasan di antara langit dan rahang dan tenggorokan. Antara langit dan tenggorokan. Baik, terus selanjutnya al-makharijur ra'isatu lil huruf. Makharij huruf yang utama. Makharij huruf yang utama. Al-makharij ra'isatu lil huruf, awalan al-halqu. Ini yang warna biru semuanya itu al-halq, tenggorokan. Al-halq ini tenggorokan. Baik, ini al-halq tenggorokan. Kemudian al-jawf. Al-jawf ada dua bagian. Al-jawf ini tempat rongga ya, rongga. Ada dua rongga, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang warna biru ini rongga tenggorokan. Yang warna hijau rongga mulut. Ini al-jawf. Okay? Dan al-hanak al-a'la yang warna kuning ini al-hanakul a'la, langit atas. Langit atas. Oke. Kemudian al-khayshum. Al-khayshum rongga hidung, makhraj gunnah. Rongga hidung. Terus dua bibir, asyafataini, dua bibir. Dan gigi atas, gigi bawah, dua-duanya. Kemudian al-lisan. Lisan atau lidah. Lisan atau lidah. Ini makharij al-huruf yang utama. Makharij al-huruf yang utama. Jelas, ikhwan dan akhwat, sampai sini? Terus selanjutnya, makhraj yang pertama. Makhraj yang pertama itu adalah al-jawfu. Makhraj yang pertama ini adalah al-jawfu. Al-jawfu rongga. Rongga khala'ul halqi wal fam. Rongga tenggorokan dan mulut. Rongga tenggorokan dan mulut. Ini rongga tenggorokan, ini rongga mulut. Ya, khala'ul halqi wal fam. Tempatnya rongga ini. Namanya di bahasa Arab al-jawf. Al-jawf. طيب. قال ويخرج منه حروف المد الثلاثة. Dan keluar darinya, dari al-jawf ini, dari rongga mulut, rongga hidung, rongga tenggorokan dan rongga mulut, keluar tiga huruf al-mad. Tiga huruf al-mad. Huruf mad lil hawa'i tantahi. Huruf mad lil hawa'i tantahi. Itu huruf maddiyah, huruf berpanjang. Hawaiyah, angin. Huruf angin. Keluar dengan udara atau angin. طيب. Huruf al-mad ini tiga.
Alif kosong yang sebelumnya alif mati, yang sebelumnya sakinah, yang sebelumnya fathah. Ya sakinah yang sebelumnya kasrah. Waw sakinah yang sebelumnya dhammah. Ba, bi, bu. Ini suara alif atau ya atau waw saja, bukan ba yang sebelumnya. Tapi karena kita tidak bisa mengucapkan huruf mad sendiri, karena huruf mad ini adalah mati, jadi harus mengucapkan huruf mad dengan huruf yang sebelumnya. Dengan huruf yang sebelumnya. Baik. Yang pertama huruf alif. Yang pertama huruf alif. Aliful maddi. Bagaimana keluar huruf aliful mad? Aliful mad keluar dari rongga eh, rongga tenggorokan dan rongga mulut, dari al-jawf, dan posisi lidah sama posisi biasa di rahatul fami. Di rahati al-fami. Apa maksudnya di rahatul fami? Di dasar mulut. Lidah di dasar mulut. Posisi biasa. Posisi biasa. Tidak kerja lidah. Jadi, misalnya ba dengan alif mad, ba, 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 sin, sa, sha, so, do, to. Yang beda saja, beda di antara kalau ada sebelumnya tebal, huruf tebal jadi alif tebal. Kalau sebelumnya huruf tipis jadi alif tipis. Ini perbedaan saja di antara huruf, di antara cara mengucapkan huruf alif, alif mad. Oke, jadi alif mad ini ikut huruf yang sebelumnya. Kalau sebelumnya huruf tebal jadi alif tebal. Kalau sebelumnya huruf tipis, alif jadi alif juga tipis. وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. وتتبع الألف ما قبلها ألف ikut huruf yang sebelumnya. والعكس في الغن ألف. Maksudnya di ghunnatul ikhfa sebaliknya, sebalik alif. Ghunnatul ikhfa ikut huruf yang selanjutnya. Jelas? Jadi وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. Jadi huruf alif ikut huruf yang sebelumnya dalam tebal dan tipis. Ikut huruf yang sebelumnya. Tapi ghunnatul ikhfa ikut huruf yang selepasnya, yang setelahnya. Baik. Jadi ini untuk alif. Ba, a, sa, ma, ja, sha. Jadi lidah di posisi biasa di dasar mulut. Kemudian suara mulai dari rongga tenggorokan, rongga mulut sampai keluar. Sha, wa, a. Alif yang eh, biasa, alif al-maddi. Baik. Terus selanjutnya huruf waw dan ya, huruf waw dan waw. Ini al-waw al-maddiyah, waw panjang. Karena ada waw panjang, ada waw biasa, alif tidak ada. Hanya ada alif panjang. Hanya ada alif panjang. Untuk suara waw, waw sama keluar dari rongga mulut, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Tapi yang beda di dalam waw, waw ini beda posisi lidah. Nah, kalau antum ingat tadi, lidah di dasar mulut, di alif tadi. Lidah di dasar mulut. Tapi di sini, pangkal lidah naik ke langit atas, atau bukan naik, pangkal lidah ke belakang sedikit. Balik ke belakang sedikit, sampai makhraj di sini sempit ya. Makhraj di sini sempit, dayiq. لتضييق المخرج. Jadi sempitkan makhraj. Sempitkan makhraj. لتضييق المخرج. Baik. Dan bentuk bibir seperti ini. Bentuk bibir seperti ini. Bulatan itu.
Monyong dua bibir. Monyong dua bibir. Au, tapi di mad jadi bu, bu. Jadi monyong dua bibir. Hakata. Bu, bu, su, shu, su, bu, ya, tenggorokan dan rongga mulut dari al-jawf, tapi cara cara mengeluarkan beda, cara lidah, posisi lidah, eh, bentuk bibir. Jadi di waw, monyong dua bibir dan pangkal lidah balik ke belakang sedikit sampai makhrajnya sempit ya. Makhraj huruf waw sempit. Oke, jadi su, bu, pu, vu, u, gu. Nah, jadi kita menggunakan bibir. Tapi di alif tidak. Biasa. Ba, sa, ja, ha, saja dari al-jawf. Tidak gunakan bibir dalam alif. Tapi di waw harus kita menggunakan dua bibir. Bu, su, جو يو حو وهكذا. واضح الواو؟ Kemudian huruf yang ketiga dari al-jawf, al-ya al-maddiyah. Al-ya al-maddiyah karena ada ya maddiyah, ada ya yang bukan maddiyah. Ya al-maddiyah ini ya panjang. Ya panjang ini keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut juga. Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Tapi posisi lidah di sini dekat dari posisi ya yang biasa. Jadi tengah lidah angkat ke langit atas. Ke tengah langit ya. Tengah lidah angkat sampai seperti yang dekat dari tengah langit. Dekat dari tengah langit. Untuk bisa keluar suara ya. Dan juga rahang bawah ini turun ke bawah sedikit. Karena ya dari jenis kasrah. Dan sebelumnya harus ada kasrah juga. Jadi rahang bawah turun ke bawah sedikit. Turun ke bawah sedikit dari huruf yang sebelumnya. Misalnya ba kasrah, bi. Jadi rahang turun ke bawah. Terus turun ke bawah. Terus di posisi ini sampai selesai suara ya. Sampai selesai suara ya. Terus rahang bawah ini diturun ke bawah sama di kasrah. Jadi bi, ti, ji, si, hi, khi. Nah, jadi ini posisi lidah dalam ya. Ini ya al-jawfiyah. Huruf al-jawf. Ini تسمى حروف الجوف atau huruf al-maddi atau huruf hawaiyah. Huruf angin, udara. Nah, jadi bisa kita bilang huruf al-jawf atau huruf al-mad atau huruf hawaiyah, huruf angin. Jelas, ikhwan dan akhwat? Wadah. Ini makhraj yang pertama tidak ada penjelasan banyak ya. Karena huruf al-maddi ini biasa. Kita panjangkan suara huruf yang sebelumnya. Panjangkan suara huruf yang sebelumnya. Tidak ada suara yang sendiri khusus untuk alif, waw, dan ya. Tidak ada. Baik. Dan makhraj ini, makhraj al-jawf ini namanya makhrajun muqaddarun. Jelas? Makhraj muqaddar. Itu apa muqaddar? Perkiraan ya. Perkiraan. Bukan hakiki. Tidak ternyata ya. Tidak. Bukan makhraj hakiki. Tidak ternyata. Jadi perkiraan. Itu makhraj perkiraan. Kenapa perkiraan? Karena makhraj itu luas ya. Luas. Apakah ada titik khusus keluar suara dari suara keluar darinya? Suara alif atau ya atau waw mad ada titik khusus sama misalnya qaf, aqa. Ada titik khusus ya. Tapi di sini kalau saya baca ba, bi, bu, apakah di suara alif ya dan waw ini saya bisa merasa titiknya, titik keluar bisa?
Tidak bisa, tidak mungkin. Tidak mungkin karena makhraj ini makhraj yang luas. Jadi tidak makhraj ternyata, itu makhraj perkiraan. Perkiraan ini yani makhraj muqaddar, bukan hakiki. Tapi huruf yang lain, semua huruf yang lain, hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha, ini makhraj hakiki. Makhraj hakiki. Bisa saya merasa titiknya. Tapi di sini tidak ada titik. Tidak ada titik. Di al-jawf. Tidak bisa saya bilang alif keluar dari titik ini, ya keluar dari titik ini, waw keluar dari titik ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena makhrajnya luas. Ya. Nah, lihat dari sini, dari warna biru terakhir paling warna biru ini sampai akhir warna hijau ini, semuanya itu namanya al-jawf. Semuanya namanya al-jawf. Jawful halqi dan jawful fami. Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jelas? Jadi makhraj muqaddar, makhraj perkiraan, bukan makhraj hakiki, bukan makhraj ternyata. Jelas? Wadah, ikhwan dan akhwat. Ini makhraj yang pertama. Baik, tidak juga kita tidak praktik di makhraj yang pertama ini, makhraj karena sudah biasa kita biasa keluarkan suara ba, suara alif mad atau ya mad atau waw mad. Jadi ba, bi, bu, tiga huruf ini makhrajnya sama, al-jawf, tapi secara lidah beda, posisi lidah beda. Dan posisi lidah ini biasa, bukan saya yang buat ini sendiri. Jadi misalnya kalau alif di dasar mulut atau waw pangkal lidah balik ke belakang atau di ya tengah lidah naik ke langit atas, ini sendiri biasa normal, bukan saya yang buat. Bukan saya yang melakukan ini. Tidak. Ini biasa, normal dari Allah Subhanahu wa taala. Wadah ya ikhwan? Wadah ya ikhwan dan akhwat, jelas? Ada yang mau tanya di makhraj yang pertama, makhraj al-jawf ini? Ada soalan di makhraj al-jawf? Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh mau tanya makhraj yang di antara hamzah dan di antara ha yang di seperti di tasil itu Syekh. Yang itu Syekh, yang gimana tuh ya Syekh? Ajamiyun ini di antara hamzah dan alif, bukan ha. Di antara hamzah Oh, dan di alif. antara hamzah dan alif ya? Maaf, salah Ya, saya. ya, di antara hamzah dan alif. Itu namanya at-tashil. Memudahkan ya, at-tashil. Tashil ini di antara hamzah dan alif. Bagaimana di antara hamzah dan alif? Hamzah keluar dari sini kan? Hamzah keluar dari sini. Dari aqsal halqi kan? Paling tenggorokan, paling jauh di tenggorokan. Kan? Ini hamzah. Kemudian alif keluar dari al-jawf. Benar? Keluar dari al-jawf. Baik, hamzah keluar dari sini. Dari paling jauh di tenggorokan. A, a, a. Oke. Kemudian alif keluar dari al-jawf. A, a, a. Saat kita memudahkan suara di antara paling jauh di tenggorokan dan rongga, suara akan lemah, akan samar, seperti khafa, samar. Kalau suara hamzah itu samar, jadi dekat dari suara ha, karena suara ha ada sifat samar, ada sifat khafa. Jadi dekat dari suara ha, tapi bukan ha. Jadi dengan dua harakat. A'jami, a'jamiyun hakat. A'jami wa arabi. Dan tiga kata mad farq ini. الذكرين الله الآن di satu wajah at-tashil. Kalau kita mau baca dengan tashil bisa juga sama a'jami. الذكرين Allahu al-ana. Tapi yang lebih utama di kata-kata ini lebih utama panjang 6 harakat dengan alif.
Dan ini lebih mudah karena ini alif biasa. Oke? Tapi yang tashil yang dikata seperti a'jami memudahkan di antara hamzah dan alif. Di antara hamzah dan alif. Hamzah keluar dari mana? Dari paling jauh di tenggorokan, dari sini. Aqsa al-halqi. Dari sini. A, A. Aliful maddi keluar dari mana? Dari al-jawf. Makhraj yang perkiraan ini. Jadi, a. Ini suara yang keluar dari al-jawf. Kalau suara hamzah, kita memudahkan di antara paling jauh di tenggorokan dan eh, al-jawf, jadi akan samar. Suara hamzah samar. Jadi suara hamzah yang samar ini akan dekat dari suara ha. Kenapa? Karena makhraj hamzah dan ha sama, aqsal halqi. Kalau hamzah juga ada sifat khafa, ada samar, jadi dekat dari ha tapi bukan ha. A'jamiyun, a'jamiyun, hakad. Jelas? Jelas, Syekh. Tapi tidak seperti ain ya, ya Syekh ya. Tidak Tidak seperti ain. seperti, bukan, Eh, ain setelah niat, setelah memudahkan, uh, setelah panjang dua harakat. Jadi, ini ain. Oke? Tapi sebelum ain tidak ada suara ain. Misalnya dari awal setelah hamzah a'jami tidak ada suara ain dari awal. Jadi ada dua harakat dulu kemudian suara ain yang sukun yang mati. A a'jamiyun. A'jami. Jadi bukan hamzah, bukan ain, bukan ha, tapi di antara hamzah dan alif mad. Di antara hamzah dan alif mad. Ini tashil. Ini mudahkan. Wallahu a'lam. nah, Syekh. Nah. Kalau yang itu yang A, Jamiu itu lebih bagus yang 6 lazim atau yang ini, Bukan, Syekh? bukan. A'jami satu wajah saja. Oh, satu wajah saja. Oh, 6, 6, Di 6. riwayat kita satu wajah saja, di Oh, riwayat yang Hafs. bagi. A'jami tashil. Tapi maksudnya kata al-ana, al-zakaraini, Allahu yang ada mad lazim itu, atau namanya mad farq, ada dua wajah di sini. Boleh tashil, boleh ibdal. Tashil itu mudahkan di antara hamzah dan alif dengan dua harakat. Sama a'jamiyun. Aman. Ibdalun ini alif biasa. Alif biasa mad lazim 6 harakat. الذكرين الآن الله. Alif biasa. Ini yang lebih utama dan lebih mudah juga. Lebih utama dan lebih mudah. Nah, واضح ya? Aman. Insya Allah. Nah, ya silahkan mau tanya lagi. Ada tanya lagi, kawan, akhwat? Nah, ada mau tanya? Baik. Terus makhraj yang selanjutnya al-halqu. Makhraj yang selanjutnya al-halq, tenggorokan. Tenggorokan dan ada di dalamnya 3 makhraj. Ada di dalamnya, dalam tenggorokan 3 makhraj. Baik. Dulu saya lupa syarah ini. Dulu makharijul huruf itu berapa? 17 atau 5. Di makharijul huruf ada 5 makhraj yang utama. 5 makhraj yang utama. Apa makhraj yang utama ini? Makhraj yang utama 5 ini mulai dari al-jawf. Jadi makhraj yang pertama al-jawf dan makhraj huruf maddiyah yang tadi al-jawf, kemudian al-halq tenggorokan, al-lisan lidah, al-syafatan dua bibir, al-khayshum ini 5 makhraj. 5 makhraj. Jadi makhraj yang pertama al-halq,
tenggorokan. Makhraj yang kedua, makhraj yang pertama al-jawfu, rongga. Rongga hidung, rongga mulut. Makhraj yang kedua al-halqu, tenggorokan. Makhraj yang ketiga lidah, al-lisan. Keempat, makhraj al-syafatan, al-syafatan, dua bibir. Yang kelima al-khayshum. Al-khayshum rongga hidung. Rongga hidung, makhraj gunnah. Di sini tempat yang kosong di a'la al-anf, di atas, di paling atas di hidung. Ini 5 makhraj. Taib, 5 makhraj ini. Bagaimana kata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf itu adalah 17. 17. Makharijul huruf itu adalah 17. Bagaimana? Apakah makharijul huruf 5 atau 17? 5 itu maksudnya makhraj yang umum, makhraj utama, makhraj utama atau makhraj besar, makhraj besar. Bagaimana sampai 17 makhraj? Kata Imam Ibn Jazari 17. Bagaimana sampai 17 makhraj? Ada khilaf. Dulu ada khilaf di antara ulama di berapa makhraj huruf di bahasa Arab. Ada khilaf di antara ulama bahasa, ulama lughah dan ulama Quran, ada khilaf. Ada yang bilang 14 makhraj, ada yang bilang 15, ada yang bilang 16, ada yang bilang 17. Sama pendapat Imam Ibn Jazari rahimahullah. Yang 17 makhraj ini 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Baik, bagaimana? Apakah itu makhraj huruf 5 atau 17? 5 itu makhraj yang utama, makhraj besar. Dalam setiap makhraj dari 5 makhraj ini, dalam setiap makhraj yang besar, ada beberapa makhraj yang kecil. Ada beberapa makhraj yang kecil, itu cabang dari mad asli, cabang dari makhraj yang besar, makhraj umum. Baik. Contoh misalnya al-halqu. Al-halq itu tenggorokan. Tenggorokan. Makhrajul halqi ini satu makhraj yang besar, satu makhraj yang utama, yang besar. Tapi di dalam al-halq, dalam tenggorokan, ada beberapa makhraj yang kecil. Ada beberapa makhraj yang kecil. Itu maksudnya. Total beberapa makhraj yang kecil ini 17. 17. Misalnya yang pertama al-jawf. Al-jawf itu berapa makhraj? Di dalamnya satu makhraj saja. Jawf itu satu makhraj. Oke. Kemudian al-khayshum satu makhraj. Jadi al-jawf dan al-khayshum satu makhraj. Al-syafatan dua makhraj. Al-syafatan dua makhraj. Al-halqu tenggorokan tiga makhraj. Jadi berapa? Jadi 7. Ada makhraj al-jawf, makhraj al-halq, makhraj al-jawf, makhraj al-khayshum. Jadi 2. Kemudian bibir, syafataini ada 2 makhraj. Jadi berapa? Jadi 4. Kan? 4. Kemudian al-halqu tenggorokan ada 3 makhraj. Jadi berapa? Jadi 7. 7. Kemudian lidah, al-lisan ada 10 makhraj. Dalam lidah sendiri ada 10 makhraj. Jadi berapa? Totalnya 17 makhraj. 17 makhraj. Paham? Itu maksudnya makhraj al-huruf 17. Jadi 5 makhraj yang besar ini itu 5. 5 makhraj. Dalam setiap makhraj dari 5 makhraj yang besar ini ada beberapa makhraj. Misalnya itu al-jawf, ini satu saja. Tidak ada di dalamnya makhraj yang kecil. Al-jawf. Kemudian al-khayshum juga satu makhraj untuk gunnah. Tidak ada di dalamnya makhraj yang kecil. Tidak ada. Kemudian 3 makhraj ini, al-halqu, al-lisan, al-halqu, al-syafatan, al-lisan, ini yang ada di dalamnya beberapa makhraj yang kecil. Al-halqu itu satu makhraj, ada di dalamnya satu makhraj yang besar, ada di dalamnya 3 makhraj yang kecil. Aqsal halqi, paling jauh di tenggorokan, wasatul halqi, tengah tenggorokan, adnal halqi, paling dekat di tenggorokan, tempat yang paling dekat di tenggorokan. Paling dekat maksudnya paling dekat dari apa? Paling dekat dari lidah. Tempat yang di tenggorokan tapi paling dekat dari lidah. Dari lidah, itu makhraj ghain dan kha. Jadi aqsa
wasat, adna. Aqsa al-halqi, wasatul halqi, adna al-halqi. Aqsa itu paling jauh, maksudnya paling jauh. Awsat, bertengah. Adna, tempat yang paling dekat. Paling dekat itu adna. Paling dekat dari apa? Paling dekat dari lidah. Baik. Jadi dalam al-halqi ada berapa makhraj? 3. Kemudian asy-syafatan. Asy-syafatan ada di dalamnya berapa makhraj? 2. Ada 2 makhraj. Makhraj yang pertama bibir, 2 bibir. Makhraj yang kedua, ujung gigis di atas bertemu bibir bawah. Ujung gigis di atas bertemu bibir bawah. Jadi ini 2 makhraj. 2 makhraj dalam bibir. Jadi 1 makhraj al-jawf, 1 makhraj al-khayshum, 3 makhraj al-halq, jadi 5. 2 makhraj al-syafatan, jadi 7. 7 makhraj dalam 4 makhraj. Kemudian al-lisan, lidah sendiri, 10 makhraj. 10 makhraj yang sisa. Jadi totalnya berapa? 17 makhraj. Itu maksudnya kata Imam Ibn al-Jazari, makharijul hurufi 17. makharijul hurufi 17. 17 مخرجا صغيرا. 17 مخرجا فرعيا. cabang dari maddi, ada cabang dari makhraj yang besar. Cabang dari makhraj yang besar. Jelas? Wadah? Baik, dulu makhraj yang pertama al-halq. مخرج الحلق, tenggorokan. Makhraj tenggorokan. Dalam tenggorokan ini al-halqu wa fihi 3 makharij. Ada di dalamnya 3 makhraj. Aqsal halqi, aqsal halqi, nanti ada wasatul halqi dan adna al-halqi. Jadi makhraj yang pertama aqsal halqi, mulai dari bawah, mulai dari paling bawah. Oke? Dari paling bawah. قال أقصى الحلق منطقة الأوتار الصوتية ويخرج منه الهمزة والهاء. Itu aqsal halqi paling jauh di tenggorokan, ini tempat 2 betah suara. Ini 2 betah suara. 2 betah suara. Betah suara ini masdar atau sumbernya. Semua makhraj. Semua suara, afwan. Semua suara keluar dari sini. Asal semua suara dari sini, dari dua betah suara ini. Oke? Dua betah suara ini, bagaimana keluar huruf dari ini ya? Pakai tutup. 2 betah suara ini, 2 betah suara ini tutup. Atau buka. Jadi ini cara keluar huruf. Atau getaran as-sautiyan, 2 betah suara. Oke. Tempat 2 betah suara ini tempat makhraj hamzah dan ha. Al-halqi. Hamzah ra. 2 betah suara. Dengan ba, jadi 2 betah suara. suara. 2 betah suara ربطا وله تخرج بانفتاحهما الجزئي. Ha, keluar pakai buka 2 betah suara tapi buka sedikit ya. Buka sedikit. Bah. Gitu kan, dari aqsa al-halqi dan dari dua-duanya dan ha ini makhrajnya sama, sifatnya beda. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Tapi jadi apa maksudnya sifatnya beda ini? Hamzah misalnya jahar. Jahar itu maksudnya tidak keluar angin. Jahar. Inhibasu jarayanin nafas itu hamzah. Tidak keluar angin dengan hamzah. Tapi ha
keluar angin, hamas. Sebaliknya, hamas. Hamzah juga syiddah, keras suara. Suara saat mengalir, suara tertahan suara terangin, tapi angin. Bah, bah. Kalau antum dengar, suara bisa lurus, ya. Bisa eh, eh, keluar. Jadi angin. Tapi rakhawa dan hamas. Mengalir suara, mengalir angin. Mengalir suara, mengalir angin. Ini yang beda di antara hamzah dan ha. Ini yang beda di antara hamzah dan ha. Jelas ya kan? Wadah ya kan? Jadi hamzah dan ha keluar dari paling jauh di tunggurukan. Aqsal halqi. Aqsa al-halqi. Ada soalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Di makharijul huruf, menurut pendapat yang benar ada 29 huruf. Yani, naam. Ada 29 huruf. Ada 29 huruf, tapi bukan 29 makhraj. Kalau ternyata, kalau yang tetap itu asalnya ada 28 makhraj. Kalau setiap makhraj ada satu huruf yang sendiri, satu makhraj yang sendiri, setiap huruf. Misalnya hamzah dan ha itu makhrajnya sama kan? Tapi kalau kita eh, yang paling yang ternyata itu hamzah dan ha dekat, bukan sama titiknya pas, bukan. Ada jarak sedikit ya, ada jarak kecil ya. Oke, baik. Apakah ini makharij yang bisa di dalam 29 huruf? Asalnya tidak, karena alif ini makhraj al-jawf, makhraj perkaraannya. Kalau di jumlah total makhraj termasuk ya, jadi 29 huruf termasuk. Karena alif keluar dari al-jawf. Tapi asalnya alif ini tidak ada suara yang sendiri khusus, tidak ada. Tapi suara alif ini panjangkan suara fathah yang sebelumnya. Jadi al-alif huwa al-maddu min al-fathah. Huwa al-maddu min al-fathah. Ini alif itu adalah panjangkan dari fathah. Panjangkan dari suara fathah. Jadi asal alif ini asalnya suara fathah. Jadi apakah ada suara sendiri khusus untuk alif? Tidak ada. Tapi ya dan waw ada. Ya, yi, yu, ai, wa, wi, wu, ai, au. Tapi bisa saya buat seperti ini di alif? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oke? Jadi alif tidak ada suara yang khusus, makhraj yang khusus. Tapi alif ini panjangkan suara fathah yang sebelumnya ya. Jelas? Kalau fathah ini jadi baris atas itu jadi suara kecil, ba. Kalau ada alif, suara lebih panjang, ba, double dari fathah. Kalau alif yang dua harakat. Itu wallahu alam. Jadi yang benar makharij huruf ini termasuk di 28 huruf. 28 huruf. Karena alif itu bukan huruf yang sendiri, ada makhraj yang khusus sendiri. Tapi ini saja hanya panjangkan suara huruf berharakat fathah yang sebelumnya. Wallahu alam. Jelas sih?
Baik, kita baca huruf hamzah dan ha, kita praktik. Bismillah, saya akan baca sendiri, kemudian antum baca insyaAllah. Baca huruf hamzah dan ha berharakat, kemudian bersukun. Biar kita membedakan di antara hamzah dan ha. Bismillah. I, U. Saya sendiri, kemudian antum ulang insyaAllah. I, U, I, U, I, U, ها هي هو ها هي هو ها هي هو ها 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 إي أو ها هي هو ها 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 أه أه ها 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 itu makhrajnya ba 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 hamzah bah 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 itu huruf ha i u ba ha hi hu bah i u ba ha hi hu bah i u i u ba ha hi hu bah ha hi hu bah. Wahakala. Dan kita ulang sekali seperti ini untuk bisa membayar kita bisa mengeluarkan huruf dari makhraj yang benar. Karena ini praktik latihan. Walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Tidak ada di antara qari dan makhraj yang benar kecuali latihan lidah dan latihan rahang, tadribul الفك واللسان تدريب الفك واللسان latihan rahang dan lidah. Wallahu a'lam. Jelas ya kan? Oke, silakan ikhwan atau akhwat baca satu persatu. Kita baca a i u ba ha hi hu bah. Kemudian baca hamzah dengan ha. Aha, aha, ha a, ha a. Jadi baca hamzah berharakat bersukun. Kemudian ha berharakat bersukun. Kemudian baca hamzah dengan ha bersama. Satu kali mulai dari hamzah, kemudian mulai dari ha. Ya, silakan yang mau baca. Ya, silakan. Akhwat yang mau baca. Naam, Syekh. Ya, silakan. Anak Waktu Sari, silakan. A I U A ha hi hu a Tanpa panjangnya. Suara kecil. a I, a U, ba. A I U A ha hi hu a Mengalir. a a Nah, a Naam. hamzah dengan ha. A I U La, hamzah dengan ha. Aha, aha aha, ha, uha aha ihi uhu. ha Naam. dulu. Ha dengan hamzah. Aha. La, ha. Mulai dari ha. Oh, bagaimana? Mulai dari ha. Ha, Ha a ha a hi i hu u Nah, aha. nah. Naam. Baca hamzah dengan ha sukun, kemudian ha dengan hamzah sukun. Jadi ha. A I U. Naam, Ustaz. نعم أحسنت بارك الله فيك. Barakallah, jazakallah khair. وإياكم. Ya silakan selanjutnya Lisna. Lisna silakan. نعم أستاذ أنا يا شيخ نعم تفضلي.
A, I, U. Ya. Dengan sukun. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Ha, hi, hu, bah. Hakaza, Syekh? Nah. Kemudian. Aha, ha, Aha, aha, ha, ah, ah. 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 Ah, Kemudian ha. ha, ha. Nah. Tertahan suara di Hamzah. Ha. Ada nabar, ada tekan sedikit. Ha, ha, seperti ini. Ha, ha. Nah. Hmm. Nah, ahsan, tabarakallah. Jazakallah khairan. Hmm. Ya, silakan. A, I, U. Tak panjang, tak panjang. Ha, I, U. Suara pendek ya. A, I, U. Ha, hi, hu. Aha, ha, ah, ha. Hmm. Aha, ha, Aha, ha, Nah, ahsan, tabarakallah. Hmm. Terus selanjutnya. A, ha, ha, hi, hu, bah. Aha, ha, ah. Ya, yang dibaca, kita baca Hamzah dengan 3 harakat, 3 keadaan, fathah, kasrah, dhammah. A, I, U. Oke, kemudian ha dengan 3 harakat, 3 keadaan. Ha, hi, hu. Kemudian sukun juga. Jadi A, I, U, ba. Ha, hi, hu, bah. 4 keadaan. Fathah, kasrah, dhammah, sukun. A, I, U, ba. Kemudian ha, hi, hu, bah. Oke. Jelas? Kemudian baca Hamzah dengan ha. Aha, aha. Kemudian ha dengan Hamzah. Ha. Oke? Kita buat sendiri, tidak ada buku khusus untuk ini. Ini latihan praktik saja, tidak ada buku. Jadi antum saja lihat di makhraj ini, di makhraj. Saat kita mengucapkan, kita lihat makhraj saja. Tapi latihan ini dari saya sendiri. Nah, silakan selanjutnya. Ana Syah, Nah, tapi suaranya lagi sakit, tidak apa-apa ya Syah? tidak apa-apa insyaallah. Subhanallah. So, A, I, U. Ha, hi, hu. Aha, ah, ahu. لا aha, aha. Aha, aha, ahu. Kemudian kemudian Ah, ha, oh. Ha, ha, i, ha, u. Ah, aha, nah, aha. kemudian ha, Oh. Ah, ah, ha. aha, ah. Bukan saja hamzah fathah, ha sukun. Oh, Hamzah, Fathah, Ha Ha sukun. sukun. Oh, ah, Aywa. ah, Kemudian ha fathah, hamzah sukun. Sebaliknya. Ha Fathah, Hamzah Hamzah sukun. sukun. Oh, Ha Fathah, Hamzah sukun. Ah, ha, لا ah, لا ha, 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 Ha Fathah, ha, ha. ha, ha. Ah, Fathah. sebaliknya. Jadi Oh, kemudian sebaliknya. Ha, oh, oh, lam. Ha,
Ha fathah, hamzah sukun. Ha Naam. Ahsan. Naam. Mana Syekh? Jadi kita, tafadhal. A. Kita baca huruf berharakat, kemudian bersukun, kemudian mulai dari hamzah, mulai dari ha, biar kita bisa melembutkannya, melembutkan makhraj. Kalau makhrajnya itu sudah lembut, jadi insya Allah bisa kita keluarkan makhraj huruf yang benar. Nah, Mana ya Syekh? silakan. Tafadhali. A, I, U, H, Hi, Hu, A, H, A. لا سكون باء. Sukun. Nah. A, I, U, H, Hi, Hu, A, H. Naam. Kelas Tapi ya? harakatnya sempurna, lebih khusus itu dhamma. Jangan baca hu. Ini tidak sempurna. Oh, Hu, nah. harus Hu. monyong dua bir. Oh, panjang dulu. Nah. Ulang Syekh. Nah. A, I, U, H, Hi, Hu, A, H. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. Saya Syekh. Naam. Mana ya? Naam. I, U, H, Hi, Hu, A, I, U, H, Hi, Hu, Bah, Aha, Bah dan ba'. Bah. H, Hi, Hu, Bah, Aha, Ha, A. Naam, ahsanti, barakallahu fiik. أنا شيخ. Naam, tafadhal. I U Ba Ha Hi Hu Bah Aha Ha A. Masya Allah. Wait. Naam, ahsanti. Saya Naam. A I U H Hi Hu Aha Ha A Ah Ha. Naam, barakallahu fiik. Saat kita mengucapkan, kita baca berharakat kemudian sukun. A, I, U, ba. Ha, hi, hu, bah. Oke? Kemudian baca hamzah dengan ha. Aha, ha. Ini cukup. Jadi hamzah sendiri berharakat fathah, kasrah, dhamma, sukun. Kemudian ha sendiri berharakat fathah, kasrah, dhamma, sukun. Kemudian ha dengan hamzah berharakat fathah, tidak apa-apa, atau kasrah atau dhamma. Aha, ha. Hakad. Mana Syekh? A, I, U, Ba, H, Hi, Hu, Bah, Aha, Ha, A, Ah, Ha. Santi, Masya Allah. Bismillah, Ana coba Syekh. Nah. A, I, U, Ba, H, Hi, Hu, Bah, Ah, Aha. Terus apa lagi Syekh? Ha. Ah, Ya, kemudian ha. Ha, Nah, ahsanti. Aha. Ana ya Syekh. Syukran saya, jazakallahu khair. Wa iyyakum. Ana ya Syekh. Tafadhali. A, I, U, Ba, H, Hi, Hu, Bah, Aha, Bah. Mengalir suara di ha. Bah. H, Hi, Hu, Bah, Nah. Aha, Ha, A, Ah, Ha. Ahsanti. Terus, silakan yang belum baca. Bismillah. Mana Syekh? A, I, U, A.
ha hi hu hah, ha a aha ah, ha hi hu hah, ha hi hu ah. نعم Ram. Jazakallah khairan. حياكم Syekh. نعم A I U A A I U Ba Ha Hi Hu Bah Aha Ha A Ah Ha. نعم أحسنت Mana ya, Syekh? نعم A, I, U, Ba. Ha, Hi, Hu, Bah. Ha, A, Aha. نعم Ana Syekh. نعم A I U A Babi Bu Bah Aha Ha Hi Hu لا أها ها Aha Ha A. Khalaas, Syekh. terus Mungkin aneh, Syekh. نعم A I U A I U Ba Ha Ha Hi Hu Bah Aha bah Ha A mengikut bah Nam Bah Aha Ha A Ah. نعم apa lagi belum baca silakan Ana Syekh. نعم A I U Ba Ha Hi Hu Bah Aha Ha A. نعم Ana Syekh. نعم A I U Ba Ha Hi Hu Bah Ha A Aha Ah Ha. أحسنت siapa lagi Mana, Syekh? نعم A, I, U, Ba. Ha, Hi, Hu, Bah. Aha. Ha, A. نعم ada lagi mau baca Ana Syekh. نعم A, I, U, Ba. Ha, Hi, Hu, Bah. Aha. Ha, A. نعم أحسنت Ana ya Syekh. نعم A I U Ba Ha Hi Hu Bah Aha Ha A Ah Ah Ha. أحسنت ما شاء الله Jazakallah khair. Mana ya, وإياكم Syekh? نعم A, I, U, Ba. Ha, Hi, Hu, Bah. Aha. Ha, A. Ah. Ah. Ba. Ha. نعم أحسنت طيب Mana ya, Syekh? نعم A, I, U, Ba. Ha, Hi, Hu, Bah. Aha. Ha, A. Ah. Ha. أحسنت نعم. طيب udah
Baik, sampai di sini, ini makhraj yang pertama dari al-halq. Makhraj yang pertama dari al-halq, aqsa al-halqi, 2 huruf, hamzah dan ha. Selanjutnya insyaAllah, sesi yang kedua, kita masuk di makhraj yang selanjutnya, ain dan ha dan ghain dan kha dari wasatul halqi dan adna al-halqi. InsyaAllah di jam 10 kita lanjut. Jam 10 kita lanjut di sesi yang kedua, insyaAllah. Sampai di sini. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Wafikum barakallah. Amin wa iyyakum. Istirahat. Sampai kapan mulainya lagi?